di Sumitop kali ini barengan sama gue Fahmi Latif. Jadi ceritanya hari ini gue udah ada di studionya, di tempat tinggalnya Nabil Muhdor. Dia adalah seorang seniman dari Indonesia. So please welcome teman-teman, Nabil Muhdor. Thank you bro, thank you. Apa kabar Bil? Baik pak. Baik ya? Lo gimana? Gue sehat alhamdulillah. Tapi ini kali ini gue excited banget Bil. Di video kali ini buat ngobrol-ngobrol sama lo nih. Wah. Karena apa ya? Gue ngeliat karya-karya lo, terus habis itu video lo juga. Lo kan juga ada channel YouTube ya? Ada channel YouTube gua. Namanya apa? Billy Muhdor. Billy Muhdor juga. Nah, gue tertarik banget nih, pengen ngobrol-ngobrol sama lo, denger perspektif dari lo sebagai seniman di Indonesia. Gitu. Nah, langsung aja Bil. Gue mau nanya nih, awalnya, ini lo start kayak gini nih, itu mulainya dari kapan men? Gue tuh sebenarnya dari kecil udah demen banget sama art, nih hobi gue. Kayak maksudnya nyokap dulu tuh desainer kayak buat baju gitu kan. Banyak HVS segala macem. Itu gue sampai dimarahin, maksudnya ya tetap disupport sih. Tapi kayak tiap hari tuh gue ambilin HVS-nya, gue ngelukis, ngegambar nggak jelas. Terus abis itu dari situ berkembang dari situ. SMP SMA tuh gue masuk ke kaligrafi. Wih, keren. Dari situ lo seriusin akhirnya? Seriusin maksudnya dalam bentuk gue belum komitmen 100%. Tapi tetap kayak tiap tahun tuh pasti ada aja gue ngelakuin something dengan art gitu. Tapi dulu lo kuliahnya apa? Gue ngambil bisnis. Oh bisnis. Di mana dulu lo kuliahnya? Gue di Sydney. Wih, abang Australia nih. Gila keren banget pelancongnya di Sydney. Terus habis itu akhirnya lo balik ke Indo, lo ngembangin karya sebagai seniman. Iya. As a businessman sih bro. As a businessman. Jadi ada perspektif businessman juga dan seniman juga. Iya. Lo combine jadi satu. Jadi seni itu hobi gue yang gue monetize sekarang. Gila keren. terus habisnya gimana? Tetap dasarnya tuh gue pengen jadi businessman. Sebagai seniman juga tetap. Tapi kan Bil, kalau misalkan kita ngomongin tentang seniman, ya kan, Indonesia men. Iya nggak sih? Kalau gue seniman Indonesia kan? Gue bukannya gimana gitu, cuman kayak satu perspektif yang gue tahu, ya lo kalau misalkan mau sukses berawalnya dari kerja kantoran dulu, ya kan? Hal-hal yang kita geluti nih, misalkan contoh konten kreator gitu kan, terus seniman, jadi atlet, banyak banget desas-desusnya tuh yang kayak lo ngapain sih men kayak gitu, itu gak akan worth it. Nah, menurut perspektif lo tuh nanggepin statement kayak gitu dari awal bro, ini balik lagi SMA tuh gue sempet gak lulus pak. Maksudnya karena bukan karena gue malas ya, malas ya wajar lah, anak muda malas, ada waktunya gitu. Cuman karena mindset, gue mikir kayak saat kita sekolah tuh kayak kita di building as a labor bro, as a labor, jadi kayak lo disiapin jadi seorang pegawai. Setuju gue. Terus jadi gue waktu itu sempet ngambil pesantren juga di situ. Kayak maksudnya gue cabut dari serius nih, gue ngomong serius kayak maksudnya ya abis itu gue lanjutin lagi sekolah. Cuman maksudnya gue sempet kayak nggak udah sekolah nih, cuman bikin gue jadi labor, kayak maksudnya jadi pegawai. Sedangkan kayak gue mau jadi businessman. Udah bulat tuh dari kecil. Dari SMA tuh gue udah sampai gue cabut gitu. Sampai gue cabut. Iya. Nah, terus lo gimana kalau cara survive lo? Lo kan seniman nih, ya kan? Terus habis itu lo juga mau komen dengan business side, ya kan? Gimana cara lo survive? Iya, ini sih melek finansial menurut gue itu salah satu key important. Melek finansial. Terus makanya gue sempet juga abis, maksudnya even gue tuh abis lepas sekolah tuh gue bikin kayak kantin kecil-kecilan. Keren. Di mana? Di Arkadia waktu itu. Bang Tobili namanya. Terus iya buat nunjukin kayak maksudnya kayak gue cabut nih bukan kayak gue males-malesan. Gue ada satu meaningful, something yang lebih meaningful daripada kayak daripada kayak cuma hahaha hihi gitu doang ya. Nabil, tapi kan ada satu perspektif dan statement juga gitu ya. Ya kayak
ngelihat seniman itu udah pasti dianggap remeh. Iya kan? Gitu. Karena sorry nih, maksudnya kayak tampilan-tampilan yang ditunjukkan oleh seniman itu nggak proper. Gue agree banget pak. Gue kalau itu gue nggak bisa membantah. Iya. Di satu sisi. Kenapa? Karena emang even gue seniman, maksudnya dari kecil gue ngeliat seniman, ya Allah agak kesian. Maksudnya, kasiannya kenapa? Kesiannya maksudnya terlalu ya lo seniman, udah ngeliatnya ya yang bau asam, tidurnya di pinggir jalan, nyoret-nyoret, hobinya begitu doang gitu kayak. Which is sebenarnya not true bro. Lo hidup butuh art bro. Ini keren Bang Rabi. Iya bener sih. Emang kalau menurut gue gini, mungkin awalnya tuh orang akan melihat dari tampilannya dulu. Bener banget. Ini mayoritas ya. Karena kan ketika lo ingin dianggap profesional, pasti tampilan lo nggak bisa ecek-ecek men. Pasti iya kan. Pasti. Dan kayak misalkan lo nih sebagai seniman, terus mau ada bisnis side-nya juga, pasti kan lo ketemu klien. Pasti. Iya kan. Kalau karya-karya lo dihargai dengan harga tinggi, iya kan. Nah, nih ngomongin tentang karya lo nih Bil. Ini lo ngabisin waktu berapa lama nih buat ngebuat satu karya? Contoh ini nih lukisan lo sendiri. Lukisan gue sendiri. Sebenarnya setiap karya gue ini berbeda-beda waktu pengerjaannya. Idealnya itu 1 minggu sampai 2 minggu. Idealnya. Iya. Sam karya bisa lebih cepat. Sam karya bisa lebih lama. Bisa lama banget malah kadang. Yang buat lama apaan? Moodnya, tergantung lo moodnya. Kadang Gary V belum selesai bro, menurut gue. Belum selesai. Ini belum selesai. Belum selesai menurut gue. Kayak maksudnya ini udah berapa bulan di sini gitu. Cuman ya udah gue diemin dulu. Kayak maksudnya ada missing part yang gue belum ketemuin gitu. Iya. Susah nggak sih cari inspirasinya? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susahan mana sama nyari jodoh? Susah. Ya, kalau menurut gue gini, lo nih buat karya itu kan pasti harus punya inspirasi dan ide-ide, ya kan? Idealisnya lo tuangin dari situ yang dimana bakal jadi branding lo, ya kan? Nah, lo nih Bil, sebagai seniman, kalau kita ngomongin tentang branding, lo menunjukin ke teman-teman di luar sana branding lo tuh kayak gimana? Kalau menurut gue pingin sendiri tuh bikin branding seniman tuh gue jadi seniman yang profesional. Maksudnya di sini kayak legit bro, kayak maksudnya rapi segala macam. Gue mau paradigma yang orang-orang pikir bahwa seniman itu harus susah, harus nggak mampu apa segala macam tuh gue pingin hapus itu. Jadi ntar insya Allah kalau emang berhasil kan jadi generasi berikutnya ngomong kayak bokapnya gue mau jadi seniman. Ayo lanjutin. Iya, itu tuh gue setuju banget tuh Bil. Iya. Nih jadi sekarang karya lo udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Coba mulai dari sini dulu Bil. Ini siapa? Ini Marilyn Monroe sih. Marilyn Monroe gitu. Tahu ya. Terus inspirasi lo kenapa ada dolar-dolar kayak gini nih? Jadi ini tuh gue mau gambarin ikonik pop art. Iya. Stylenya pop art. Makanya di situ ini lo kalau diperhatiin di background itu banyak tulisan-tulisan. Iya. Kemarin pas COVID, gue bikin kayak apa namanya? Gue bikin desainnya itu pop art lebih. Jadi kemarin tuh pas di Instagram, pas COVID kemarin itu gue nanyain ke di Instagram gue, kayak nanyain ke anak-anak kayak apa sih yang lo rasain di COVID ini atau di 2020 lah, nggak harus COVID. Nah, itu mereka ngasih word ke gue, kata-kata. Nah, kata-katanya itu gue masukin ke dalam kreasi gue. Jadi kayak ini kreasi bersama, jadi bukan gue doang di sini. Iya, keren. Kalau misalkan itu sebelah kiri lo, ini B.I.G. Sama Travis Scott, salah satu rapper sih. Gue demen. Karyanya gue demen. Karyanya gue demen, gue sering dengerin lagunya. Dan ini orang-orang yang menurut gue tough people, yang jadi sukses bro. Jadi lo ngambil dari sisi toughnya, dan kerasnya. Dan gue ngeliatin kemegahannya di dua-duanya. Kalau lo lihat B.I.G dan lo lihat Travis Scott, yang gue mau gambarin tuh kemegahannya. Kalau B.I.G malah gue tunjukin di line work gue, kayak garisnya tuh rough banget, nunjukin kayak he was like sebelum fighter, kayak buat nyampe situ tuh nggak easy gitu. Iya, bener. Nabil,
Kalau kita ngomongin tentang karya lo nih, udah ada belum karya lo yang dipajang? Udah ada. Di mana? Di Sela Waktu. Kantor Bang Oleh, bro. Iya. Bang Oleh, mantap. Mantap banget. Sela Waktu sih gokil menurut gue. Sela Waktu ya? Iya, sama Setara. Bang Eca. Bang Eca. Nah, di situ karya lo apa gambarnya? Itu salah satu karya-karya awal gue malah. Oke. Dan gue senang sih sama itu karya. Dua-duanya itu salah satunya. Maybe not for sale, bro. Oke. Apa karyanya? Joker. Dan Muhammad Ali. Kenapa lo lebih, kalau gue perhatiin nih bilang, lo kan lebih ngambil aktor-aktor yang ibaratnya sudah legend, ya kan? Kenapa lo ngambil aktor-aktor legend? Kenapa nggak lebih ke artis musik? Kenapa nggak lebih ke ibaratnya artis Indonesia? Belum aja mungkin, tapi emang dasarnya awalnya itu gue nyari karakter, someone related tuh. Oke, sama elu, sama gue atau sama orang luar yang kayak jadi saat lo ngeliat karyanya, oh gue kenal nih orang gitu, kayak gue jadi lebih bisa kalau gue gambarin lukisan tentang itu orang, kayak oh dia arahnya ke sini tuh, atau oh it's remind me of something gitu. Oh, kayak isi. Nah, kalau dari karya-karya lo orangnya kapitalis kan? Coba dong, gue mau seorang seniman, jadi kira lo kapitalis kan? Gue kapitalis pak. Lo kapitalis garis kanan pak. Kenapa gitu? Gue ideologi gue tetap, gue ada visi misi gue tetap, tapi gue ada kapitalisnya juga. Dan maksudnya karena kapitalisnya bangunin negeri pak. Yes, setuju gue. Lo ideologi emang sosialis tuh bagus banget, dan gue setuju banget sama sosialis, bukan enggak? Tapi lo nggak bisa mungkirin kapitalis make this country happen gitu. Yes, setuju. Tapi kan ada tuh kadang-kadang tuh ya tanggapan orang teman-teman di luar sana yang kayak, wah lo dasar kapitalis, lo tidak menghargai negeri ini. Malah gue kapitalis karena gue ingin bangun nih maju nih negeri. Tanpa finansial lo nggak bisa bikin maju nih negeri pak. Maksudnya it's arguable ya. Cuman maksudnya tetap kapitalis it make something to this country gitu. Oke. Ya, gue setuju. Soalnya gini, kalau menurut gue bilang, kenapa masih ada yang tidak sepaham gitu? Mungkin balik lagi ke perspektif orang masing-masing. Cuman setuju nggak lo tentang edukasi di negeri ini masih tidak merata? Setuju banget. Setuju banget itu. Nih, kayak misalkan lo dari Sydney, lulusan Sydney, terus tiba-tiba balik ke sini jadi seniman. Iya kan? Berarti kan tuh udah idealis lo kan? Idealis. Nah, lo udah mengemban pendidikan dan lo mengerti tentang training yang akan lo hadapi di depan. Nah, menurut lo kurangnya dari generasi ini tuh apa sih? Tentang pandangan ke depan. Karena kan pendidikannya udah nggak rata nih. Iya, udah nggak rata. Nah, lo sebagai lulusan luar negeri ngeliatnya gimana? Kalau menurut gue lebih ke proud sama this country sih pak. Oke. Dalam hal iya kita terlalu mandang keluar terus pak. Maksudnya itu yang aku tunggu. terus kayak lo nih lahir di Indonesia. Ini Indonesia merdeka sendiri pak. Dengan darah maksudnya. Terus lalu ngebangga-banggain luar gitu. Gue keluar pak maksudnya. Cuman gue di luar ditanya lo anak mana? Indonesia. Kayak gue proud of it gitu, kayak itu something yang harus dibawa gitu, kayak lo harus banggain Indonesia karena macan Asia pak. Lo nggak boleh lupa itu. Iya benar. Jadi lo sampai luar negeri, lo memperkenalkan identitas lo sebagai orang Indonesia. Total pak. Dan gue ngebanggain itu, bukan cuma kayak oh gue Indonesia, ya kayak agak malu-malu kan ada gitu. Enggak, gue Indonesia dan gue bangga banget gue sebagai orang Indonesia. Berarti benang merahnya nih Bil, kalau gue tarik generasi sekarang itu tidak percaya akan kualitas di dalam negeri. Iya, padahal di dalam negeri ini nggak usah jauh-jauh lo pasti dapat something yang good di here gitu. Maksudnya bisa kok kita diadu sama orang luar gitu. Iya. Jadi nggak melulu apa-apa tuh tentang orang luar ya Bil. Itu gue agak sedih malah. Itu something, ada beberapa visi gue sebagai seniman buat ngerubah something. Salah satunya adalah itu.
untuk bikin proud kita sama dalam negeri. Makanya gue sebagai seniman lokal, seniman lo kalau ngeliat hashtag gue kadang seniman lokal, kayak maksudnya gue pengen bikin seniman lokal ini lebih gokil daripada luar negeri kayak keren. Iya, lu nggak harus nyari orang luar buat penting kreasi yang bagus, dan ini bisa diaplikasiin di segala hal, Pak. Keren. Karena ya itu dia tadi, mungkin karena perbedaan kualitas pendidikan, jadi masih ada teman-teman yang gue nggak nyampe nih mikir sampai sana gitu. Jadi yang ngebuat generasi kita itu banyak pendapat yang clash, itu banyak pendapat yang tidak selaras gitu. Nah, lu Bil, sebagai seniman, lu ikut komunitas kan? Komunitas gue ikut komunitas. Mulai udah lumayan ikut komunitas sekarang. Dan gue pengen malah ke depannya gue pengen lebih besar lagi komunitasnya gitu. Oke. Udah berapa orang di dalam komunitas itu? Lumayan gede sih. Gue ngikut komunitas Lokal Studio. Di Jalandar. Itu lumayan, ada Bang Epul juga. Salah satu presiden Lokal Studio. Saya tahu Bang Epul. Iya, Bang Epul. Halo, mantap. Terus dia itu maksudnya lu gokil banget. Dan dia sampai bikin kayak kelas. Ini orang gokil juga. Salah satu seniman yang gue admire. Dia itu bikin kayak kelas buat anak-anak kecil, bro. Dengan fee yang sangat bercanda. Fee-nya kayak cuman buat serius, dan dia kayak ngajarin satu-satu anak-anak kecil. Emang COVID ini dia berhenti karena maksudnya COVID ya. Cuman tadinya emang seperti itu, dan gue yakin setelah COVID pun dia bakal balik lagi untuk ngajarin lagi. Dedikasi buat anak kecil, bro. Aduh, dedikasi itu penting. Parah. Gue setuju banget kalau kita ngomongin dedikasi ya. Kayak misalkan contoh nih, Nabil gitu, dedikasinya ya dia kuliah sampai luar negeri. Cuman dia juga pengen ngebanggain Indonesia dari sisi hobinya dia, dari sisi yang dipercaya gitu. Betul banget. Nabil, kalau misalkan juga kita ngomongin tentang generasi milenial nih, iya kan? Lu kan termasuk nih. Termasuk gue. Iya kan? Emang termasuk ya, Pak? Iya, gue termasuk. Walaupun gue yang 2000. Nggak bercanda. Nah, terus pandangan lu nih tentang generasi milenial yang selalu apa-apa itu tentang fancy. Selalu apa-apa tuh tentang kayak, ya gue mau kenal lu karena lu pakai barang yang mahal. Pandangan lu tuh gimana tentang hal itu? Pandangan gue? Ini dari seniman nih. Gimana? Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih. Lo mau fancy, asal jangan maksain deh. Kalau lo mau pakai tas Gucci terus lo makan aja susah sih, goblok namanya. Cuman maksudnya kalau emang lo ada kemampuan, nggak ada masalah. Cuman lo harus ingat maksudnya kayak apalagi buat orang-orang yang maksudnya emang berkemampuan, biasanya jadi contoh buat orang lain. Ya ngerti gue. Maksudnya. Dan kalau emang lo mau pakai fancy, tapi lo jangan lupa maksudnya lo coba dong cari di lokal nih, ada juga yang fancy, bro. Lo nggak harus fancy nih, doesn't have to be from outside gitu. Iya, setuju gue. Sangat, maksudnya itu penting banget sih. Kalau emang lo mau fancy, nggak ada masalah buat gue. Cuman jangan terus kayak lo harus kinjong Gucci atau Hermes atau apapun itu. Harus dari luar gitu. Kayak maksudnya, bro, Nike dibikinnya di sini, bro. Kayak lo balikin keluar terus yang bikin orang sini, maksudnya kita punya kemampuan untuk itu. Gue pingin itu harapan kayak lo mau fancy silahkan, tapi kayak lo proud of local product, tetap itu wajib banget. Dan kalau lo bisa, apalagi yang kalangan artis, kalangan orang-orang yang sosial media segala macam yang emang dipandang, itu mereka punya impact gede banget buat majuin negeri dengan cara begitu.